Pemirsa, seorang pelajar tewas dalam perkelahian gara-gara rebutan pacar di Bukit Tinggi, Sumatera Barat telah dimakamkan. Polisi berhasil meringkus pelaku saat menunggui korban di rumah sakit. Setelah rampung diotopsi, jenazah Vito Hairhalis, pelajar Madrasah Aliyah Negeri 1 Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yang tewas usai terlibat perkelahian dipicu rebutan pacar, disalatkan di kampung halamannya. Setelah itu, jenazah dimakamkan di pemakaman keluarga dengan diiringi isak haru dan tangis kerabat serta rekan. Korban dikenal sebagai pribadi yang baik dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Teman-teman korban mengaku kehilangan atas kepergian korban untuk selamanya. Soalnya terus dia sabar, suka ketawa, terus sosialnya ya tinggi, sosialnya tinggi. suka bergaul. Jadi dia merasa kehilangan. Kenapa tuh? Karena orangnya baik. Iya. Udah dari SD sampai SMA sama dia terus. Vito tewas setelah bertengkar dengan pelajar lain. Korban diduga tidak terima mantan pacarnya Vina, 16 tahun, pelajar kelas 10 MAN 1 Bukit Tinggi ini berpacaran dengan pelaku berinisial NR. Kasus pembunuhan pelajar ini bermula dari pertengkaran pelaku dan korban di aplikasi percakapan. Dalam keadaan emosi, keduanya lalu bertemu di depan rumah dinas wali kota Bukit Tinggi. Saat korban turun dari motor, pelaku langsung memukul korban dengan helm hingga jatuh tersungkur di atas aspal. Tidak puas melihat korban terjatuh, pelaku menginjak-injak korban hingga tak sadarkan diri. Hingga kemudian pelaku dan warga melarikan korban ke rumah sakit Yarsi. Namun naas, korban menghembuskan nafas terakhirnya setelah 6 jam dirawat di rumah sakit. Pemicunya adalah perebutan perempuan, pacar. Korban tiba di TKP, turun dari motor, dan korban langsung dipukul pakai helm, kemudian terjatuh di aspal, langsung diinjak-injak oleh ABH. Polisi telah menangkap pelaku NR saat masih di rumah sakit menunggu korban yang mengalami kritis. Pelaku ditahan di Mapolres Bukit Tinggi dengan barang bukti helm dan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Satreskrim Polsek Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung masih menyelidiki tewasnya balita yang jasadnya ditinggal ibu kandungnya di dalam kamar rubah. Polisi mengimbau ibu balita segera menyerahkan diri. Balita Suci Rahayu ditemukan tak bernyawa di dalam kamar rumahnya dengan sejumlah luka lebam di tubuhnya. Korban tewas setelah sempat diajak ibu kandungnya ke rumah kerabat. Ironisnya jasad balita malang ini ditinggal kabur ibu kandungnya. Aparat kepolisian Polsek Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung pun masih mencari keberadaan Olivia Rahayu, ibu kandung korban balita Suci Rahayu yang hingga kini menghilang dan belum diketahui keberadaannya. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi dari pihak keluarga terdekat untuk mengetahui penyebab kematian Suci Rahayu. Untuk sampai saat ini kami masih menunggu hasil visum. Kami masih belum bisa menyimpulkan karena kami masih menunggu hasil visum dari dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara. Jadi kami masih menunggu semuanya, tapi dalam saat ini penyidik dari Polsek Teluk Betung masih dalam tahap penyelidikan dan mudah-mudahan segera kita amankan. Polisi pun mengimbau ibu korban segera menyerahkan diri ke Mapolsek Teluk Betung Selatan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Di Sidoarjo, Jawa Timur, pria penganiaya kekasih dan selingkuhannya ditangkap polisi kurang dari 1 kali 24 jam. Pelaku dibekuk di Gresik bersama sepeda motor selingkuhan kekasihnya yang dibawa kabur. Pelaku penganiayaan Seniwati dan teman prianya saat berhubungan intim di rumahnya, kawasan Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur, tertangkap. Pelaku dibekuk di kawasan Gresik saat melarikan diri dengan sepeda motor korban dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Cinta segitiga yang melibatkan Seniwati, Misto, dan JP ini berujung petaka. Pasalnya, saat Seniwati tengah memadu kasih bersama Misto di dalam kamar, dipergoki JP. Karena emosi, pelaku mendobrak masuk dan menganiaya kedua korban hingga kritis. Usai penganiayaan, JP kabur membawa sepeda motor Misto ke Gresik. Dari tangan pelaku, polisi menyita linggis yang digunakan untuk memukul korban dan 2 unit sepeda motor.
Sebelumnya, wanita yang dikenal sebagai penjahit, Seniwati, ditemukan terluka parah bersama teman prianya, Misto, di dalam kamar. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Anwar Medika Krian dengan luka parah di bagian kepala dan sejumlah anggota tubuh lainnya. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi segera mengetahui identitas pelaku yang tak lain juga kekasih Seniwati. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Bambang Pramono, iNews melaporkan. Dan selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo, Kompol Muhammad Wahyudin Latif. Selamat sore Pak Wahyudin. Pak Wahyudin, jadi pelaku ini memang sudah merencanakan aksinya atau bagaimana Pak? Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih. Ya. Jadi si tersangka atas nama JP ini memang biasanya dia adalah keseharian rutinitasnya untuk komunikasi dengan si SN pelaku korban. Kemudian pada hari itu, tepatnya tanggal 6 Februari 2021, sekitar pukul 18, tersangka JP ini dengan menggunakan sepeda motornya yang bersangkutan memarkir, kemudian menggunakan sepeda pancal milik korban, yaitu saudari SN, kemudian masuk melalui pintu belakang rumahnya. Nah, setelah masuk melalui pintu belakang rumahnya, kemudian sambil menunggu si saudari SN ini pulang, itu berada di bawah tempat tidur atau kolong tempat tidur di kamar sebelahnya. Kemudian setelah itu terdengarlah saudari SN itu datang, tapi dengan pacar yang lainnya, yaitu saudara MT. Nah, kemudian saudara JP ini selaku tersangka ini masih menunggu di situ, kemudian sambil mendengarkan percakapan mereka. Kemudian setelah percakapannya tidak ada lagi, kemudian karena sedikit curiga, kemudian tersangka JP ini kemudian mengintip, ternyata tidak ada orang lagi di ruang tamu. Kemudian yang bersangkutan mengambil linggis yang sebelumnya sudah ada di kamar bagian belakang tadi, dibawa untuk melihat ke arah depan. Kemudian diintiplah kamar, ternyata saudari SN dan saudara MT tadi sedang melakukan hubungan badan. Nah, kemudian sontak setelah itu dipukullah kepala si korban, baik si MT maupun saudari SN tadi dengan menggunakan linggis berkali-kali sehingga menyebabkan luka parah dan segera dilarikan ke RS Anwar Medika Krian. Baik, kalau berdasarkan dari kronologis yang Bapak jelaskan, apakah ini termasuk kategori pembunuhan berencana atau spontan, Pak? Jadi kalau kita lihat dari ini tentunya kalau untuk motifnya kita lihat di sini adalah motif cemburu ya. Jadi cemburu tentunya di sini ada upaya perencanaan karena dia juga sudah membawa linggis dan persiapan perlengkapan sehingga dia juga membawa sepeda dan sebagainya untuk menghindari kecurigaan dari warga sekitar. Namun di sini awalnya niatnya adalah bukan untuk melakukan pembunuhan terhadap kedua korban, namun hanya untuk membuktikan bahwa si saudari SN ini benar-benar setia lah sama dia ya. Cuman pada kenyataannya ternyata dia membawa pacar lain dan akhirnya juga ketahuan dan terjadilah itu secara spontan. Baik, jadi memang sebenarnya ketiganya saling kenal atau ya, saling kenal. tidak? Ketiganya saling kenal. Tapi pelaku ini sudah mengetahui bahwa ada pria lain di dalam hubungan mereka? Sudah ada kecurigaan. Ada kecurigaan. Ya. Jadi memang mendatangi rumah korban itu dengan tujuan untuk memeriksa ya Pak ya, untuk menginvestigasi Betul sekali. Kondisi korban yang satu lagi Pak bagaimana? Dua-duanya sekarang dalam keadaan kritis dan dirujuk ke RSUD Sidoarjo sekarang ya. Baik, kondisi perawatan saat ini apakah sudah ada peningkatan sejak kemarin Pak? Kalau kami cek tadi pagi ya ke RSUD Sidoarjo, jadi memang belum ada peningkatan, jadi artinya belum bisa diajak komunikasi ataupun yang lainnya. Artinya mereka masih dilakukan benar-benar perawatan intensif sama rumah sakit. Baik, terima kasih Kompol Wahyudin Latif, Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo telah bergabung bersama kami di iNews Sore.
Pemirsa, seorang remaja di Makassar, Sulawesi Selatan kabur dari rumah dan menjual diri ke pria hidung belang. Mirisnya, gadis berusia 14 tahun tersebut melakukan aksi nekatnya karena pernah diperkosa kakak kandungnya. Seorang ayah di Makassar, Sulawesi Selatan melapor ke polisi karena anak gadisnya hilang selama 3 pekan. Berbekal foto dan informasi keberadaan terakhirnya, petugas dari Polrestabes Makassar langsung bergerak. Petugas mendatangi salah satu penginapan kelas melati yang diduga menjadi tempat pelarian gadis berusia 14 tahun ini. Sempat kabur saat mengetahui kedatangan polisi, gadis berinisial NA akhirnya berhasil ditemukan bersembunyi di sebuah gudang di area penginapan bersama 4 rekannya. Mirisnya, NA kabur dari rumah dan rela menjual diri karena sakit hati kepada keluarganya. NA mengaku pernah diperkosa oleh kakak kandungnya, namun pengakuan ini tak pernah dipercaya oleh orang tuanya. Mereka menjual diri di penginapan tersebut melalui aplikasi WeChat. Kemudian berdasarkan keterangan juga dari anak tersebut menyatakan bahwa pernah lakukan pemaksaan dari kakak kandungnya sendiri di rumahnya. Sang ayah mengaku tak mengetahui perilaku anaknya hingga menjajakan diri secara online. Guna proses lebih lanjut, NA bersama rekan dan orang tuanya kini diperiksa di Satreskrim Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.